Speak up, talk everything. Peristiwa Pentakosta itu bukan bahasa roh sebetulnya ya. Iya. Itu masih konteks bahasa yang bisa dipahami. Bisa dipahami. Oke. Nah gini, tadi ada sempat pembahasan tentang bahasa roh itu, atau roh kudus lah kita bilang. Roh kudus itu seharusnya kan teratur. Ya. Betul ya. Nah sedangkan ada beberapa orang yang mengatakan itu bahasa roh ini justru bukan teratur. Justru kebanyakan itu lebih ke arah mengganggu dalam satu ibadah. Setuju. Nah, kira pendapatnya kira gimana tentang hal ini? Ya, betul sih. Saya bukan ini ya, bukan anti. Saya punya kok. Maksudnya saya merasa saya pernah kok punya karunia seperti itu. Tapi kembali lagi itu diri saya sendiri dengan Allah gitu loh. Saya nggak pernah menggunakannya secara langsung entah itu di mimbar atau di mana, dan itu kembali lagi Roh Kudus itu teratur. Dia nggak bakal melenceng dari firman Tuhan gitu loh. Nggak bakalan dia melakukan tugasnya itu keluar dari konteks firman Tuhan. Nah, seperti kayak kan kita tahu sekarang kan banyak penggunaan ketika orang berbahasa roh itu entah loncat-loncat atau teriak-teriak kayak orang kesurupan. Itu kan kayak orang itu kayak aduh, ini dia bener-bener dirasuki Roh Kudus atau roh yang lain gitu kan, Roh Kudus atau Roh Kudis gitu kan. Jadi kan apa ya, itu yang bisa dibilang itu mengganggu ya. Betul, memang kadang memang mengganggu. Akhirnya harusnya bahasa roh ini membangun, tapi malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Iya. Kalian pernah dengar tentang istilah holy laughter? Iya. Oh, tertawa dalam roh tahu. Ya. Itu banyak terjadi ketika orang didoakan, salah satu hamba Tuhan yang cukup besar di luar negeri ya. Mereka tuh sampai Tertawa dalam roh. Dan ada beberapa tuh sampai ketawa, ya, sampai jatuh, masih ketawa juga, kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan menunjukkan satu konsep ibadah yang mistis. Ya, mistis juga, lebih ke arah jauh dari kata teratur kan. Betul. Jadi dalam satu ibadah itu nggak ada keteraturan sama sekali, bahkan ada yang lari-lari, loncat sana, loncat sini, dan lain sebagainya. Jadi ya ibadah itu nggak mencerminkan suatu ibadah yang kusuk gitu. Ya. Jauh sekali. Kalau kita bandingkan dengan ya memang kita bilang dari perjanjian lama, ya dulu di bait suci dan lain sebagainya, tata ibadah, masuk perjanjian baru, memang pasti ada perubahan. Ya. Tapi kalau menurutku pribadi, harusnya perubahannya juga nggak sesignifikan itu. Kan dulu kan bisa dibilang ibadah itu kan betul satu hal yang kudus dan dihargai ya. Mereka hormat, ada tata caranya bahkan dalam ibadah. Terus mulai berpindah, memang ada ibadah seperti Daud yang menari-nari. Nah, tapi itu pun juga sebetulnya kan nggak dilakukan dengan sembrono kan. Tetap ada tata caranya kan harusnya kan. Buktinya juga aku pernah baca itu di kitab Tawalik kalau nggak salah ya, itu sempat kan Daud memberikan jadwal untuk pelayan-pelayan Tuhan juga di sana kan, yang berjaga siapa, yang bertugas siapa. Dalam artian di sana kan ada satu tatanan dalam ibadah. Nah, jadi nggak betul-betul yang ngawur sama sekali, nggak ada keteraturan, nggak ada kejelasan ini berdua ada yang lari sana lari sini dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bilang bahasa roh ini memang boleh-boleh aja, gak ada masalah gitu kan. Katakanlah memang ini nggak dipakai di mimbar lah misalkan ya. Katakanlah memang jemaatnya yang sedang beribadah itu yang berbahasa roh, itu kan sebetulnya sah-sah aja kan, nggak ada masalah gitu. Maksudnya kalau untuk jemaat itu sendiri memang mungkin dia memang berkata-kata kepada Tuhan dan kebetulan memang dalam ibadah itu gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kan nggak ada masalah untuk berbahasa roh dalam satu gereja, tapi Tuhan tetap ajarkan untuk teratur. Nah, kira-kira kita ambil garis tengahnya lah. Teratur dalam berbahasa roh itu seperti apa? Itu dia. Kita ada gambaran gitu. Yuk, gimana nih Yuk? Teratur. Kalau menurut saya ya, teratur itu berarti ya kembali lagi nggak bikin heboh gitu loh, kayak menunjuk diri. Ya, itu menurut bukan pekerjaan Roh Kudus lagi itu. Dia
cuma pekerjaan untuk supaya orang lihat dia gitu loh, supaya orang dia diperhatikan gitu, orang yang Caper ya, caper. Orang yang caper itu menurutku itu yang nggak teratur tuh kayak gitu. Terus ya kayak tadi kayak berteriak kayak orang kesurupan itu menurutku nggak kayak gitu. Roh Kudus bekerja itu Roh Kudus itu manis halus gitu. Itu kan apa? Lemah lembut. Iya, nggak kayak gitu loh. Nggak kayak gitu Roh Kudus bekerja loh. Mau bagaimanapun, entah itu dia dalam misalnya dia pakai berbahasa roh, tetap dia akan mengalir seperti ya benar-benar Roh Kudus yang kasih tuh. Nah kalau memang itu benar-benar Roh Kudus yang kasih, nggak akan kayak teriak-teriak lah, loncat sana sini, entah itu ketawa-ketawa dalam roh itu. Dan menurut aku yang teratur itu adalah ketika dia nggak membuat heboh dan tetap kembali ke hadirat, merasakan hadirat Tuhan itu ya nggak perlu toh, memang harus kita berbahasa roh supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Iya, nggak perlu keras-keras. Kadang kita juga menutup mata terus merenungkan kebaikan Tuhan, itu langsung masuk tuh, kita langsung masuk hadirat Tuhan. Nggak perlu kita harus heboh unjuk diri, itu nggak perlu menurut saya. Itu yang teratur menurut saya kayak gitu. Iya, sama kok, setuju sih kok. Dia yang teratur dan pastinya bahasa roh yang teratur itu seperti apa? Tidak mengganggu sih. Kita bisa mengontrol, bukan kita yang dikontrol, gitu kan? Oke. Ini bagus sebenarnya. Berarti ketika orang berbahasa roh, semua, maksudnya posisinya mereka itu tetap ada dalam kendalinya. Tetap ada dalam kendalinya. Bahasanya. Jadi kalau dia misalkan mau mengendalikan dirinya sebetulnya bisa. Sangat bisa kok. Nah, karena ada beberapa orang yang berpikir ketika mereka berbahasa roh, mereka sudah di luar kendali. Lepas gitu. Iya. Kamu mau menyampaikan sesuatu? Ingat, maksudnya Allah kita tuh Allah yang teratur ya kok. Roh Kudus juga pasti nggak akan membuat sebuah kegaduhan, di mana itu membuat ibadah tuh jadi nggak kusyuk, apalagi mengganggu orang lain. Betul. Kembali lagi, sesuatu yang Roh Kudus berikan kepada kita itu pasti bisa dikontrol, dan itu nggak ganggu orang lain. Dan jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita dalam sebuah ibadah kita nggak bisa mengontrol diri kita, itu bisa dipertanyakan sih kok. Karena memang faktanya kayak gitu. Oke, berarti seharusnya ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus nggak mungkin mengambil alih kesadaran orang. Nggak mungkin ambil alih kesadaran orang. Mungkin. Betul. Karena kalau misalkan Roh Kudus mengambil alih kesadaran orang, ya tak rasa apa bedanya dengan orang yang kesurupan. Betul, ya. Makanya. Iya kan? Oke, berarti harus teratur. Nah, bisa nggak kalau kita berbahasa roh, biasanya umumnya orang berbahasa roh kan mereka dengan volume yang keras. Nah, sebetulnya bisa nggak sih ketika orang itu berbahasa roh dengan volume yang pelan? Bisa nggak? Sebetulnya bisa nggak? Ya. Apa harus keras itu? Ya, bisa aja loh. Iya. Bebas sih kok. Iya, nggak diharuskan kayak kan kembali lagi Alkitab juga nggak nulis berbahasa roh itu harus keras atau pelan, nggak juga. Tapi kan kembali lagi, itu apakah benar-benarkah itu benar-benar dari Roh Kudus gitu loh. Itu kembali ke ini bukan menghakimi, tapi orang sendirilah introspeksi diri sendiri, apakah benar-benar dia dapatkan itu bukan karena dia menghafal, atau apakah dia mendapatkan itu memang diberikan Roh Kudus. Dan soal apakah harus nyaring atau pelan, itu selama nggak tertulis dalam Alkitab, selama tidak ada aturan dalam Alkitab, kita nggak bisa untuk harus mengatur orang supaya harus berbahasa roh dengan keras atau pelan gitu. Intinya teratur kok. Intinya teratur. Iya. Kalau secara ini nggak tahu mungkin Alkitabiah atau enggak ya. Tadi kan dikatakan bahwa kita sedang menyampaikan hal-hal yang rahasia. Nah, sebenarnya gini sebetulnya. Kalau itu memang satu hal yang rahasia, apakah berarti kan harusnya kan kalau itu mau rahasia, berarti kan harusnya nggak perlu keras-keras juga. Karena satu hal rahasia. Nggak tahu ini mungkin Alkitabiah kita main secara logika ya kok ya. Ya, tapi secara logika kita bilang satu hal rahasia, harusnya nggak perlu diumbar berarti kan? Iya, betul. Karena itu juga bicara antara kita dengan Tuhan. Kalaupun orang lain nggak dengar, berarti harusnya fine-fine aja, nggak ada masalah kan? Kembali ke motivasinya sih, motivasi orang tersebut. Dia bahasa roh pengen dilihat orang supaya dia kelihatan suci atau rohani, sehingga dia keras-keras supaya orang lain bisa dengar, atau memang dia dengan sepenuh hati dia lembut, ngomong secara lembut gitu kan,
memang dia pengen apa ngobrol sama Tuhan, kita kan nggak tahu. Jadi kembali ke motivasi tiap-tiap orang sih. Iya. Intinya teratur. Iya. Keras. Ciri orang kayak gitu kan apa bedanya dengan Waktu ahli bisa caper, ya. apa bedanya dengan ahli Taurat kan? Iya. Hanya menunjukkan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh keras-keras Iya, ya. nggak gitu. boleh. Tapi intinya Bukan teratur. kayak gitu. Cuma tuh yang penting teratur. Jangan aja. mengganggu lah. Kecuali kalau Iya. kita memang dalam di ruangan pribadi, ruangan doa kita sendiri Iya. mungkin ya bebas, Iya, terserah bebas. itu kan nggak ada masalah. Pokoknya jangan mengganggu tetangga aja. Tiba-tiba kan pakai sound terus pakai oh. Oh itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu ada beberapa kesalahpahaman lah Ya. terkait dengan praktikal basar. Nah, ini juga sebetulnya kesalahpahaman dari pemahaman tentang basaro ini bisa menimbulkan dua kubu ekstrim. Dan ini sudah terjadi sekarang ini ya. Ada satu kubu denominasi gereja lah, itu yang mereka selalu menggemakan bahasa roh. Jadi sudah kita Ya. banyak bahas ya, menggunakan bahasa roh di setiap pelayanan, di setiap ibadah, setiap kali penyembahan. Intinya bahasa roh itu dijadikan satu standar kerohanian seseorang. Harus ada paten itu. Ya. Tapi ada juga yang kubu ekstrem yang kedua, yang mereka itu betul-betul melarang adanya bahasa roh. Bahkan kalau ada orang yang berbahasa roh dalam satu ibadah, sesat, diusir, Iya. keluar. Nah, kalau yang kubu pertama tadi kita sudah bahas ya. Nah, setuju nggak sih dengan tindakan dari sisi ekstrim yang kedua ini? Kalau ada orang berbahasa roh, susah diusir. Bahkan dianggap setan beberapa. Jadi sangat anti lah intinya dengan bahasa roh. Oke, kalau aku secara pribadi nggak setuju sih kok. Iya. Karena kita nggak bisa bilang itu sesat. Yang pertama, karena mengapa? Karena kita nggak tahu itu dari manusia atau itu dari Tuhan gitu Ya. kan. Dan ya kembali lagi, saya nggak setuju dengan kubu yang kedua ini karena memang Alkitab tulis bahasa roh tuh ada gitu loh. Iya. Kalau kita bilang orang yang berbahasa roh dan memang itu Tuhan yang suruh dia bahasa roh, kita menentang Alkitab dong, kita menentang kebenaran dong. Membatasi. Iya, kita membatasi peran Roh Kudus gitu kan. Itu kita nggak bisa bilang seseorang tuh sesat ketika dia berbicara bahasa roh di dalam gereja. Karena memang Alkitab tulis ada. Bahasa roh tuh memang ada. Cuman masalahnya kita aja nggak tahu itu dari Tuhan atau itu dari manusia. Kembali lagi kan, kita ujinya lewat apa? Lewat praktikannya gimana, kehidupannya gimana. Kayak gitu sih kok. Ayo penambahnya, ayo. Dari kubu yang kedua ini ya sebenarnya seperti yang dibilangkan ya saya setuju sih, karena balik lagi kalau kita seperti itu ya kita membatasi dong, membatasi perbuatan Roh Kudus gitu kan. Kita ini manusia dan kita akan membatasi Allah gitu loh. Bayangin Allah kita batasi gitu loh, sedangkan seperti yang kita tahu bahasa roh itu kan memang ada gitu. Kecuali kalau memang bahasa roh itu memang dibuat-buat gitu atau baru ada sekarang baru. Tapi ini kan di firman Tuhan kan memang sudah ada gitu, bahwa itu benar-benar nyata. Iya, benar-benar ada gitu. Jadi kita nggak bisa untuk membatasi kayak gitu. Ya kalau gini Iya. kok, kalau aku tambahan ya. Kalau misalnya kita melarang seseorang itu berbahasa roh di gereja, itu sama aja kita membatasi ini sih, kalau tubuh Kristus. Karena memang karunia itu digunakan untuk apa? Untuk pekerjaan tubuh Kristus gitu loh. Ya. Jadi karunia itu memang digunakan untuk membangun jemaat, tubuh Kristus itu sendiri. Nah, kalau kita larang orang-orang untuk bahasa roh, misalnya di gereja dan kita anggap sesat, itu secara tidak langsung kita berusaha untuk tidak menyentuhkan tubuh Kristus dalam sebuah gereja. Menghancurkan gereja. Aku nangkapnya kayak gitu. sih. Masuk, berarti menolak karunia yang Iya, diberikan Kristus sendiri kan? Betul. Contohnya. Oke, berarti bisa dibilang ya salah juga ya kalau kita Iya. secara ekstrim menolak lah, apalagi memberikan satu klaim ini sesat, gitu kan? Kenapa harus bahasa rohnya yang dilarang gitu loh? Oke. Kenapa karunia yang lain enggak gitu? Kan kayak ya aneh aja gitu, enggak sangat tidak masuk akal. Intinya sebetulnya kita berarti nggak boleh ada di dua kubu yang ekstrim ini. Iya. Pasti Sebenarnya enggak. sama-sama salah sih. Iya. Makanya ekstrim. Iya, Ya. ekstrim. Sama-sama salah kok. Tetap bahasa roh itu satu hal yang penting dan Iya. kalaupun kita diberikan karunia bahasa roh, ya pakai nggak apa-apa Iya. gitu kan, pakai nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menolak dan jangan sampai juga terlalu melebih-lebihkan, bahkan bisa dibilang terlalu mengagungkan lah ya betul. tentang bahasa roh ini. Ada satu lagi fenomena yang menarik. Mungkin
biasanya kalau mau hari mendekati hari Pentakosta ya. Nah, itu kan selalu ada beberapa gereja yang mengadakan program doa kepenuhan Roh Kudus. Ya, doa 10 malam biasanya. Kita cukup panjang aja. Nanti hari Pentakosta itu Iya. 10 hari dan 10 hari. berapa doa kepenuhan Roh Kudus. Dan sebetulnya kalau menurut teman-teman nggak pernah ikut? Pernah. Belum pernah sih. Oh, belum pernah ikut. Belum pernah ikut Oh, iya. praktiknya. Nah, kalau menurut teman-teman sebetulnya tujuannya, Ya. karena gini, ketika orang berdoa dalam doa kepenuhan Roh Kudus itu kan juga selalu identik dengan bahasa roh. Dan rata-rata pasti mereka Pasti. berbahasa roh. Iya. Pasti. Iya. Ya, semua yang mengadakan pasti berbahasa roh. Ya. Kayak gitu kan. Nah, sebetulnya tujuannya itu apa sih? Ada pernah tahu nggak? Gali atau Kalau- tanya gitu? Saya tanya sama orang tua saya sendiri ya. Ya puji Tuhan, orang tua saya memang orang gembala dan memang mengadakan itu. Saya sempat tanya karena juga saya mahasiswa teologi, jadi ya saya apa gitu. Apa makna teologisnya? Apa makna teologisnya dari doa 10 malam ini gitu loh. Di firman Tuhan pun nggak ada menyuruh kita. Firman Tuhan pun nggak ada suruh kita buat jemaat-jemaat yang sudah jadi jemaat harus mengikuti doa 10 malam. Nggak ada. Itu hanya kemauan para rasul. Oke. Kemauan para murid, bukan rasul. Para murid untuk menantikan yang sudah dijanjikan, yang apa? Roh Kudus itu kan, Roh Kudus turun. Nah, dan saya sempat bertanya, jawaban dari orang tua saya seperti ini. Iya, memang betul. Betul bahwa itu hanya untuk para rasul, yang dilakukan para rasul, dan memang nggak ada tertulis dalam Alkitab. Tapi pada umumnya doa 10 malam ini dilakukan untuk mengingat kembali. Jawabannya seperti itu, mengingat kembali hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus itu pertama kali. Hari pencurahan Roh Kudus pertama kali kepada jemaat. Jadi ya mengingat itu, tapi saya tanya loh, tapi kenapa harus identik dengan berbahasa gitu loh? Oke. Identik dengan berbahasa loh. Kembali lagi, karena memang di tempat kami memang nggak diharuskan untuk seperti itu, hanya untuk mengingat kembali aja, seperti kita ibadah biasa gitu, mengingat kembali Roh Kudus bekerja, bagaimana Roh Kudus karya Roh Kudus gitu, hanya mengingat kembali aja. Tapi identik dengan berbahasa roh itu kan ya, karena orang tua saya jawab gini, karena ya di situ memang setelah itu kan murid-murid kan berbahasa tuh. Murid-murid kan berbahasa. Ya, teksnya kan bukan berbahasa. Iya, sebetulnya. maka itu di salahnya itu. Ya, tapi kan kembali lagi teksnya. Di situ teksnya apakah memang mereka berbahasa seperti itu gitu. Saya tanya, apakah memang mereka berbahasa seperti itu gitu loh. Ini kan beda konteks kisah kembali kita sudah bahas tadi. Kisah para rasul dengan Korintus itu berbeda. Di kisah para rasul itu adalah untuk ibarat itu tuh menjadi dasarnya kan murid-murid kan untuk menginjilan gitu kan, sedangkan di Korintus ini untuk membangun jemaat, sudah ada jemaat, sedangkan kalau di kisah para rasul ini kan belum ada, kita bisa bilang belum ada gitu loh, sedangkan di Korintus ini sudah ada, jadi lebih ke liturgi, lebih ke tata cara ibadah gitulah ibaratnya kalau di Korintus ke jemaatnya, sedangkan di kisah para rasul tuh beda. Nah, jawaban orang tuanya seperti itu. Orang tua saya ya karena itu memang hanya untuk mengingat kembali karya Roh Kudus gitu. Dan memang banyak gereja yang memang ekstrim tuh. Kayak memang di doa 10 malam itu, ayo berbahasa yang punya karya mereka diajak. ayo. Jadi kan kayak orang bilang gembala, waktu ada satu gembala yang bilang saya nggak pernah paksa kok. Saya nggak pernah paksa untuk jemaat. Saya nggak pernah mengajari jemaat Tuhan untuk berbahasa roh. Tapi yang ngajaknya kayak gimana? Ayo. Jadi kan kayak maksa, atau memang nggak kayak ngajari memang, tapi kayak maksa. Ayo punya karunia berbahasa kan? Ya, ya itulah. Gimana menurut apa? Ya, karena aku secara pribadi belum pernah sih, kalau maksudnya ikut kegiatan seperti doa kepenuhan Roh Kudus kayak doa 10 malam gitu, belum pernah sih. Tapi kalau misalnya dengar dari cerita Ayub, ya memang ada beberapa praktik gereja yang memang salah. Tapi bukan berarti yang melakukan itu juga sesat gitu kan, enggak. Bisa jadi ya
motivasi mereka memang benar untuk kejar karunia itu juga nggak salah gitu kan. Tapi jangan jadikan standar bahwa kepenuhan seseorang itu ditandai dengan berbahasa roh. Enggak. Jadi itu hanya jadi salah satu tanda sih. Jadi jangan gunakan bahasa roh itu sebagai tanda utama seseorang itu dipenuhi Roh Kudus ketika mereka melakukan kegiatan doa 10 malam itu. Oke. Nah, berarti sebetulnya suatu hal yang salah, bisa dibilang salah ya. Kalau misalkan doa kepenuhan Roh Kudus ini, atau katakanlah kan mereka punya tujuan kan supaya dipenuhi Roh Kudus kan. Betul. Tapi diidentikan dengan bahasa roh. Sedangkan di sisi lain, kalau kita bicara ke Pentakosta, di sana tidak menyebutkan tentang bahasa roh sebetulnya, lebih ke arah bahasa lain yang tadi Ayah sudah sampaikan juga. Tujuan dari bahasa ini diberikan adalah untuk tujuan penginjilan sebetulnya, untuk mereka pertama kali mendirikan gereja, karena belum ada jemaat waktu itu. Nah, jadi harusnya malah gini ya, yang benar ya, menurutku ya, ini menurutku sendiri ya. Seharusnya ketika orang itu ikut doa kepenuhan Roh Kudus, bukan supaya mereka bisa berbahasa roh atau hanya sekedar penuh roh, enggak, tapi setelah doa kepenuhan Roh Kudus menginjil. Betul seperti itu harusnya kan? Iya, harus kalau kita mengikuti standar Alkitab. Iya, ya harus seperti itu. Tapi memang gitu sih kok. Alkitab juga bilang kayak gitu, ketika Roh Kudus turun atas kamu, ya kamu akan menjadi saksi kan, langsung kan ditulis kan. Kisah Rasul kan bilang kayak gitu, ketika Roh Kudus turun atas kamu langsung jadi saksi. Betul. Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Iya. Berarti ada tujuannya sebenarnya. Ketika Roh Kudus itu diberikan, atau kuasa itu diberikan, atau karunia atau apapun itu, ada maksud sebetulnya. Salah satunya ya tujuan pengutusan itu untuk pergi melayani atau menginjil dan sebagainya kan. Nah, jadi ini poin penting sih sebenarnya, karena banyak orang mereka suka untuk mendapatkan karunia atau hal-hal yang mistis gitu kan. Tapi ya sekedar suka aja. Atau kadang untuk pamer lah, misalkan kalau di Alkitab kan pernah ada cerita tentang siapa, Simon kalau nggak salah ya, yang di Samaria itu setelah pelayanannya Filipus, Petrus sama Yohanes. Nah, itu kan juga Simon sempat minta minta Kudus kan, beli. mau beli kan? Iya. Tapi itu kan juga nggak bisa. Iya. Jadi, betul. karena tujuan dari Simon itu sebetulnya lebih ke arah untuk pamer kan dia kan, dan itu dilarang karena Roh Kudus itu diberikan dengan satu misi sebetulnya kan. Nah, jadi ya hal yang sama ya, kalau kita mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus ya, kalau penuh roh ya harusnya bermisi sebetulnya ya. Nah, tadi Hans bagus, tadi Hans sempat menyinggung orang penuh Roh Kudus itu nggak bisa diukur dari bahasa roh, dan bahasa roh itu tidak bisa dijadikan satu standar utama. Nah, kadang ada beberapa hamba Tuhan itu ya dalam lingkup doa kepenuhan Roh Kudus itu beberapa memberikan satu tanda kepada orang-orang yang dianggap penuh roh. Nah, dan ini biasanya ya diukur dari bahasa roh. Nah, diukur dari gimana bahasa rohnya, itu nanti dikasih tanda. Berarti kan sebetulnya nggak bisa dijadikan standar harusnya. Betul, nggak bisa dijadikan standar. Nah, menurut Hans dan Ayub, sebetulnya yang jadi standar penuh roh, kita bilang penuh roh ya, kita mulai beralih sedikit. Standar dari penuh roh itu harusnya apa? Buah roh. Ya. Karena kayak gini ya. Kenapa kok buah roh yang jadi standar? Ya, karena orang kalau dia punya karunia, dia pasti punya buah roh itu. Nggak mungkin dia punya karunia, tapi dia nggak punya buah roh itu. Buah roh ini ada 9 loh, bukan cuma kayak salah satu. Saya cuma punya 3 gitu. Enggak, semua. Nggak bisa kita kayak harus, oh saya cuma punya kasih, sukacita, damai sejahtera, udah itu aja. Kesabaran kadang-kadang, tapi kadang enggak bisa gitu. Itu memang ke-9 ini harus kita lakukan. Memang harus kita lakukan semuanya. Terus ada pertanyaan, waktu itu ada pertanyaan seorang pemuda, dia tanya sama saya kayak gini, kan ada 9 nih. Kita masih hidup dalam natur, ini kita melenceng sedikit tapi masih menyinggung. Kita masih hidup dalam natur manusia. Kita nggak bisa melakukan ke-9 ini secara sempurna. Betul, aku bilang. Tapi kalau memang kembali lahir baru, kalau memang kamu lahir baru, walaupun ibarat misalnya kesabaranmu sempat tergoyahkan, kalau kamu memang lahir baru, kamu akan sabar lagi. Nah, jadi memang kita nggak bisa harus ke-9 ini kita melakukannya dengan sempurna, dengan perfect, nggak bisa. Kita masih hidup dalam daging. Tapi standarnya adalah ketika dia mau melakukan semua ini, dan ketika misalnya dia nggak bisa mengendalikan dirinya,
Tapi dia kalau misalnya dia ada lahir baru, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan balik lagi. Dia mengampuni lagi, dia mengasihi lagi. Kayak gitu menurut saya standarnya kayak gitu. Dari buah roh. Dari buah roh. Buah roh, aku setuju sama apa yang Ayub katakan. Memang standar seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus itu kita lihat dari buahnya gitu kan. Bahkan mengapa saya bilang karunia Roh Kudus tuh bukan apalagi berbahasa roh ya, bukan dijadikan sebagai tanda. Karena lihat aja lah kayak di kisahnya Matius. Mengapa karunia tuh nggak terlalu ditekankan ya? Yang ditekankan tuh buah roh. Kalau kita lihat kan di Matius kan orang banyak dapat karunia kan, menyembuhkan, mengusir setan. Dalam nama Yesus bahwa mereka pakai itu kita bisa dibilang karunia gitu kan. Tapi mengapa Tuhan di situ bilang aku nggak mengenal engkau? Jadi kan secara tidak langsung kan kita bisa lihat bahwa yang jadi tanda kepenuhan seseorang tuh dipenuhi oleh Roh Kudus itu dari buahnya. Makanya Tuhan bilang dari ya kita bisa lihat orang itu benar-benar mengenal Tuhan itu kita lihat dari buahnya. Orang bisa mengucapkan beribu-ribu macam bahasa roh, menyembuhkan orang sakit. Kalau buahnya tuh nggak benar, pasti nggak benar. Tapi kalau kita lihat ya, orang yang udah dipenuhi oleh Roh Kudus dan ditandai dengan buah-buah roh itu, 9 buah roh, ketika dia punya karunia pun itu pasti benar sih. Betul. Jadi ini mungkin nggak ada hubungannya dengan penuh roh ya ketika Yesus bilang seperti ini. Tapi ada satu statement yang bilang kan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Betul. Betul kan? Makanya. Berarti ya bisa dibilang harus lihat dari hasilnya. Hasil. Nah, ketika orang itu penuh roh, hasilnya pasti menunjukkan satu hal yang positif. Ya, betul. Nah, jadi nggak bisa diukur dari bahasa roh atau apa, karena banyak juga kejadian mereka berbahasa roh, suatu pulang lengkap orang. Banyak kok kejadian seperti itu. Nah, nah karena itu kan justru pada akhirnya kan menjadi sandungan buat orang lain. Waktu di gereja dia dengan kusuknya berbahasa roh, pulang-pulang marah-marah, tengkar sama orang lain. Ini kan akhirnya justru jadi batu sandungan ya. Jadi kayak dusta ya kan? Dusta, betul. Yang menjadi standar bukan tentang kuasanya atau karunianya itu, tapi lebih ke arah tindakannya dia apa. Betul. Bukan buahnya apa yang dihasilkan. Nah, tapi setuju juga dengan Ayub tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya buah roh itu juga bicara satu paket. Iya. Tidak. Karena menarik juga sih kalau kita katakanlah kesabaran. Mungkin kita bilang, tapi aku mengasihi, tapi kadang aku ngamuan. Ya kan sebenarnya nggak valid ya. Nggak bisa. Ya simpelnya dari hal kasih aja lah. Kalau kita betul-betul punya kasih, harusnya sih buah roh yang lain ini juga terpenuhi. Ikut mengikuti. Jadi 9-9-nya harusnya tetap berjalan ya. Apalagi kita bilang ini kan buah roh, yang berarti bukan kita yang mengusahakannya kan, bukan kita yang mengerjakannya, tapi roh yang mengerjakan di dalam kita, sekarang gitu. Berarti kita dalam tanda kutip kan sedang dimampukan. Kalau Roh Kudus bekerja, tak rasa juga nggak mungkin Roh Kudus pilih-pilih ya. Kita kasih 2 aja, kita kasih 3. Nggak mungkin lah. Kita kasih 5 aja, nggak mungkin. Pasti ya Roh Kudus akan bekerja dengan sempurna, dan gitu. Nah, tapi tadi ada Ayub yang sempat bilang bahwa kalau orang itu mungkin nggak sabar, waktu dia ada benih roh, dia akan jadi sabar. Kalau dia susah mengampuni, dari roh dia akan mengampuni lagi. Nah, berarti sebenarnya bisa nggak kalau kita bilang sebetulnya Roh Kudus memang berdiam dalam diri kita. Waktu kita percaya, kita dimateraikan kan, kita bilang seperti itu. Roh Kudus berdiam, dan itu terjadi seterusnya. Tapi dalam konteks penuh roh ini beda. Bisa dikatakan bahwa penuh roh ini lebih ke arah kondisi. Jadi satu saat ada suatu waktu ketika kita lemah ya kita nggak penuh roh. Nah, kita bisa hidup dalam daging. Tapi ada kondisi waktu kita memang sudah mungkin dekat dengan Tuhan, kita penuh roh. Dan di situ kayak kita dikuasai Roh Kudus dan kita bisa melakukan 9 buah roh tadi. Gimana? Ya menurut saya ya penuh roh ya hanya terjadi pada orang percaya dan lahir baru. Kalau misalnya ada yang bilang kayak, oh penuh rohnya cuma pas ibadah, pas penyembahan, menurut saya itu bukan kayak gitu. Penuh roh berarti dia setiap entah itu dia ngapain, entah dia mau melakukan kegiatannya atau aktivitas, dia kalau memang penuh roh, dia yang akan dia selalu bawa gitu. Dia akan selalu bawa yang ke-9 buah roh ini. Dia akan selalu dipenuhi, bukan cuma pas ibadah, bukan cuma pas menyembah aja penuh roh. Jadi kan kayak gitu kan kayak, oh nanti setelah ibadah ini akhirnya dia berbuat dosa. Ya masa penuh roh kayak gitu? Kan nggak mungkin toh. Penuh roh berarti benar-benar dia pegang semuanya.
dia nggak benar-benar dia penuh semuanya. Jadi nggak, kalau memang dia lahir baru, dia nggak akan melakukan dosa, nggak akan melakukan dosa. Kalau misalnya dia melakukan dosa, dia pasti bertobat. Kalau dia penuh roh ya pasti bertobat dan nggak akan melakukan dosa yang sama. Itu yang penuh roh. Penuh roh itu seperti itu menurut saya. Karena kalau orang hanya penuh roh hanya saat dia menyembah atau beribadah, berarti dia saat dia keluar dari situ dia akan melakukan dosa. Dia datang, nanti kan jadi sesat malam. Dia datang ibadah, oh dia penuh roh lagi. Terus keluar dari ibadah, setelah menyembah dia melakukan dosa lagi. Oke. Ya, jadi kan bukan kayak gitu. Penuh roh itu ya berarti akan iya. Ya, setuju sama apa yang kau katakan. Roh Kudus itu memenuhi tergantung kondisi. Tapi bukan kondisi dari mutan Roh Kudus ya. Oh, aku mau memenuhi dia karena aku lagi pengen memenuhi, enggak. Tapi karena memang kondisi dari manusia. Kita nggak menutup kemungkinan ketika kita percaya kepada Kristus, kita tuh hidup 100% tanpa melakukan dosa. Kita pasti ada kalanya kita tuh lemah karena kita daging kok. Ya, betul. Kita belum hidup dalam roh. Jadi ya ketika kita jatuh, ya saya bisa bilang ya kita nggak dipenuhi Roh Kudus karena memang kita jatuh lemah kan. Tapi itulah fungsi Roh Kudus, ketika kita dekatkan kembali, itu Roh Kudus lah yang memampukan kita sehingga memang kita dekat lagi kepada Tuhan gitu kan. Kita dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Jadi iya itu sih tergantung dari kondisi manusia itu sendiri. Makanya seperti itu. Ketika orang itu pernah dipenuhi roh, nggak mungkin dia akan ya nggak bisa dikatakan selamanya lah. Karena ada waktunya, namanya manusia tinggal dalam daging, pasti dia akan mengalami rohaninya mungkin menurun. Nah, mungkin kalau kita pernah lihat itu seperti ini ya, naik turun lah. Kadang seperti naik turun. Nah, kadang ketika kita naik kita penuh roh, kadang-kadang ketika kita turun kita berbuat dosa. Ya pasti ketika orang berbuat dosa, nggak mungkin dia penuh roh. Betul. Jadi kondisinya pasti dia sedang tidak dipenuhi Roh Kudus. Nah, tapi juga bukan berarti kalau tidak penuh roh itu bukan berarti dia sedang tidak didiami Roh Kudus. Betul. Tetap ada Roh Kudus. Roh Kudus tetap diam, tetap ada dalam diri kita. Oke, nah yang menarik. Nah, berarti gini, kalau kita didiami Roh Kudus itu bisa dibilangkan karena melalui iman. Nah, kalau iman kita, percaya kita dimateraikan kan dengan Roh Kudus kan. Berarti itu kan bisa dibilang bukan usaha kita. Betul. Sehingga Roh Kudus memenuhi kita. Tapi dalam hal penuh roh, berarti kan ini harusnya berbeda. Tetap ada andil usaha kita untuk kita bisa penuh roh. Betul. Setuju nggak kalau aku mengajukan statement seperti itu? Setuju. Harus ada usaha kita untuk kita bisa penuh roh. Setuju. Nggak sepenuhnya, tapi ada bagian dari usaha kita. Iya toh, karena kayak gini loh. Roh Kudus itu dia, menurut saya ya, Roh Kudus itu bekerja nggak langsung sembarangan. Oh, saya mau bekerja sama orang ini, gitu. Enggak. Tapi dia lihat kerohanian orang, bukan dia lihat kerohaniannya kayak gimana. Dia apakah orang ini memang mau memintanya itu hanya dengan cuma doa, minta gitu. Tapi entah itu sikap hatinya, entah itu motivasinya. Kalau motivasinya lain, kan yang Roh Kudus lihat itu juga. Jadi terus kembali lagi seperti yang ditanyakan tadi, apakah untuk dipenuhi ada usaha. Ada usaha. Menurut saya ada. Usahanya apa? Dia seperti kita ambil simpelnya saat teduh. Itu kan termasuk usaha. Terus kemudian entah itu dia baca Alkitab kah? Atau dia kembali lagi untuk berdoa dan merenungkan kebaikan Tuhan atau dan bla 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 dan selainnya, menyembah Tuhan lah. Itu menurut saya itu usahanya. Usahanya untuk dia mau Roh Kudus itu membangun dirinya ya, karena kita nggak bisa membangun diri kita sendiri. Betul. Kita daging toh, dan Roh Kudus ini yang akan memampukan kita untuk membangun kerohanian kita. Tapi kembali lagi harus kita dulu yang mulai dari niat kita, baru Roh Kudus pun akan memampukan kita untuk supaya kita kerohanian kita bertumbuh ya penuh gitu. Harus mengembangkan. Iya, setuju. Karena memang manusia itu bukan robot. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu kita juga ikut ambil alih. Kita nggak berbicara soal keselamatan ya. Ini soal perbuatan yang kita lakukan di bumi. Jadi manusia itu bukan hidupnya yang diatur 100% kayak robot gitu kan, punya ya diatur gitu lah. Enggak, kita punya kehendak bebas gitu kan. Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita dalam kehidupan kita di bumi ini. Ini nggak berbicara soal keselamatan. Oke.
rasa sudah cukup banyak yang kita bahas ya. Bahasa roh kita sudah kupas, penuh roh juga kita sudah kupas. Nah, nanti kalau ada dari teman-teman yang punya pendapat lain, boleh langsung diketikkan di kolom komentar. Komentar aja. Thank you. Ayo. Oke. Thank you. Thank you, Mas. Thank you, Ko. Thank you semua. God bless. Oke, God bless semuanya. Speak up, talk everything.